Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau menunjukkan semua koleksi desainer handbag. Yang pertama dari Louis Vuitton. Ini Eva Clutch. Tas ini bisa sebagai sling bag, mini shoulder bag, atau clutch bag. Ini untuk shoulder bagnya. Biasanya cocok untuk kita ke pesta atau ke acara dinner. Ini untuk sling bag. Strapnya juga bisa dicopot. Bagian dalamnya tidak ada sekat apa-apa, jadi polos saja seperti ini. Yang berikutnya masih dari Louis Vuitton. Saya punya Sienna PM Damier Ebene. Ini dalamnya lumayan banyak ya, bisa cukup banyak. Ada satu kantong. Dan di sini ada dua kantong. Tasnya ringan. Berikutnya masih dari Louis Vuitton. Saya ada Speedy 30 Damier Ebene. Biasanya saya membawa tas ini kalau lagi membawa banyak barang. Dalamnya besar. Hanya ada satu kantong untuk menaruh kartu-kartu atau kunci. Oke. Yang berikutnya saya punya Neverfull Damier Ebene juga. Ini tas yang nyaman sekali kalau kita lagi traveling, lagi mau bawa banyak barang. Jadi tinggal lempar-lempar aja ke dalam. Di sini ada satu sleting. Oke. Berikutnya saya punya Louis Vuitton Delightful Monogram. Ini tas pertama saya dari brand Louis Vuitton. Tas ini udah cukup lama dan butuh dispa. Jadi dalamnya luas. Bisa ditutup juga seperti ini agar barang lebih aman. Berikutnya ada Métis Monogram. Ini salah satu tas favorit saya. Tasnya tidak terlihat besar, tapi isinya lumayan banyak loh. Di belakangnya juga ada tempat. Bisa untuk taruh handphone, jadi mudah ngambilnya. Kita lihat dalamnya.
Di dalamnya ada 1, 2, 3 bagian. Berikutnya saya punya Louis Vuitton Monogram Empreinte Luminous PM in white. Ini white-nya off-white ya. Untuk leather ini tasnya cukup berat dibandingkan yang kanvas. Depan satu ada bagian. Coba kita lihat dalamnya. Dalamnya yang pasti besar, ada 2 bagian di sini. 1 bagian lagi di dalam sleting. Jadi kalau tas ini kotor, cukup mudah untuk membersihkannya, tinggal dilap aja pakai tisu basah. Ini juga cocok untuk traveling. Oke, dan berikutnya saya punya Métis, Empreinte Métis. Jadi ini warnanya navy, ada red line. Untuk yang kulit Empreinte leather ini juga sama, Métisnya ini lebih berat daripada yang monogram tadi. Oke, bagian dalamnya juga sama, ada strapnya. Bagian dalamnya berwarna merah. Ya, ini kulitnya. Untuk yang monogram lebih ringan daripada yang Empreinte leather ini. Next, ini ada Louis Vuitton Empreinte Saintonge in black. Handle-nya bisa dinaikkan, diturunkan. Biasanya model seperti ini disebut camera bag atau tas kamera. Mungkin karena bentuknya yang persegi panjang seperti kamera. Ini untuk talinya tipis tapi tetap nyaman ketika kita pakai, dan tasnya sangat ringan. Bagian dalam plong aja, cuman ada 1 bagian untuk kartu. Yang berikutnya Speedy 30 Damier Azur. Saya jarang sekali membawa tas ini. Ada strapnya. Dalamnya juga cuma ada 1 bagian seperti ini. Ya, Speedy 30.
Damier Azur. Berikutnya dari brand Gucci, Gucci Hobo Bag. Ini kanvas, ada leather di bawah. Saya suka dengan lambang Gucci-nya di sini. Saya juga jarang memakai tas ini karena menurut saya agak susah untuk mengambil atau mengeluarkan barang karena strap yang pendek ini menghalanginya. Bisa sebagai crossbody bag atau shoulder bag. Berikutnya masih dari brand Gucci. Saya punya Bella Tote Bag. Ini juga salah satu tas favorit saya untuk traveling. Karena desainnya yang begitu manis. Ini pitanya juga manis. Untuk dalamnya bisa muat banyak sekali ya. Dan bisa ditutup juga. Desain talinya bagus sekali. Ya, inilah Gucci Bella Tote. Berikutnya Gucci Marmont in white. Ini size yang mini. Belakangnya tidak ada kantong. Bisa sebagai shoulder bag dan crossbody bag. Untuk dalamnya simple saja. Crossbody bag tinggal ditarik seperti ini. Oke, berikutnya dari brand Fendi. Fendi Mini Peekaboo. This is gold hardware. Ada strapnya. Tas ini juga udah cukup lama. Sudah banyak garis-garisnya ya, kena kuku. Ups, saya masukkan dulu. Oke, masih dari brand Fendi. Saya punya Fendi Two Drawers. Biasanya kita bisa menaruh inisial nama kita di sini. Tas ini cukup nyaman. Bisa bawa barang lumayan banyak juga. Mudah untuk menaruh barang dan mengambil barang.
Di bagian tengah sletingnya bisa untuk handphone atau kartu-kartu penting. Ya, inilah Fendi to Yours. Masih dari brand Fendi. Ini tas Fendi terbaru saya. Montresor Mesh Bucket Bag. Ini bagian yang saya suka, lambangnya. Cold Hardware. Bisa di-adjust. Tas yang lagi tren, bucket bag. Oke, berikutnya dari Givenchy. Ini mini Antigona. Strapnya tidak bisa dilepas. Bisa sebagai crossbody bag. Belakangan ini saya jarang memakai tas ini karena sulit untuk mengambil barang karena mulut tasnya ini agak sempit. Di dalamnya juga nggak ada sekat apa-apa. Cuman ada satu bagian sleting. Ya, jadi inilah tasnya. Berikutnya backpack dari MCM. Ini backpack favorit saya. Ini nyaman banget buat traveling. Talinya nggak bikin pundak sakit. Dan yang paling saya suka adalah aksesoris ini. Cute bukan? Nah, tas ini bisa dicopot. Dan ini tinggal diturunkan sletingnya. Tada! Ini bisa sebagai dompet atau mungkin clutch bag. Jadi yang saya suka dari tas ini, selain bisa jadi backpack, di depannya bisa dilepas juga sebagai dompet. Dan di depan sini pun masih ada satu bagian untuk menyimpan barang. Dan yang pasti dalamnya cukup besar, cukup mudah untuk kita menyimpan barang. Ya, di sini ada kantong untuk bisa menaruh handphone atau kunci. Tas ini tahan banting sekali kalau menurut saya. Oke, berikutnya dari Phillip Lim. Tas ini hanya saya pakai satu kali saja karena jujur saya tidak begitu nyaman dengan tas ini. Oke, ini crossbody bag.
strapnya bisa di-adjust. Dan menurut saya ini kelebihan talinya panjang sekali. Dan kadang saya bingung kelebihan talinya itu harus dibiarkan saja atau dimasukkan ke dalam. Dan ini ada sletingnya. Jadi tas ini bisa di-adjust jadi lebih besar sedikit. Seperti ini. Tapi dia sering menutup sendiri kayak gini. Jadi menurut saya lebih baik saya pakai secara normal saja di sleting. Oke, berikutnya clutch bag from YSL. Biasanya saya memakai ini untuk ke acara pesta, acara undangan. Bagian dalamnya simple saja. Masih dari YSL, saya punya YSL college bag in medium size. Jadi dalamnya ada 2 bagian dan 1 bagian sleting. Jadi strapnya tidak bisa di-adjust. Di bagian pundaknya masih leather. Di bagian belakangnya masih ada 1 kantong. Sekarang dari brand Michael Kors. Ini adalah tas favorit saya karena ini adalah hadiah dari teman-teman dekat saya. Warnanya gold. Tas ini sangat cantik sekali, nyaman dipakainya. Bagian dalamnya simple. Tidak bisa untuk dompet yang panjang ya. Jadi hanya bisa membawa dompet yang kecil dan handphone. Simple dan bagus. Oke, sekarang dari Balenciaga. Ini klasik metallic, city small bag. Gold hardware. Saya suka kulitnya. Seperti kulit jeruk. Tas ini cukup berat, belum diisi apa-apa aja udah lumayan berat. Shoulder bag-nya. Kita lihat bagian dalamnya. Tas ini tidak cocok untuk traveling ya guys. Karena belum diisi apa-apa sudah berat. Oke. Berikutnya saya ada dari Coach. Ini tas sudah lama sekali. Saya tidak tahu nama tas ini. Ups, ada tisu basah. Iya, dalamnya seperti ini. Berwarna hijau toska.
hanya bisa sebagai shoulder bag. Berikutnya masih dari Coach. Ini saya suka dengan aksesorisnya. Modelnya agak mirip Two Jaws. Cara bukanya, dia hanya magnet saja, jadi mudah. Ada strapnya. Bisa sebagai crossbody bag. Ini bagian dalamnya. Bedanya dengan Fendi Two Jaws, Fendi ada skat di tengahnya dan ini tidak ada. Berikutnya dari Longchamp. Ini kalau nggak salah size small. Warnanya matching ya dengan baju saya. Pasti teman-teman sudah tahu tas Longchamp ini sangat nyaman. Oke, bagian dalamnya. Ada satu bagian sleting. Berikutnya dengan model yang sama, ini warna hitamnya. Iya, ini ukuran yang sama. Berikutnya saya dari Furla. Sorry, saya lupa nama tasnya. Karena ini satu-satunya tas Furla saya. Mari kita lihat dalamnya. Ada strapnya. Bisa untuk crossbody bag. Oke, bagian dalamnya seperti ini. Modelnya sangat elegan. Ups. Iya ini. Oke, selanjutnya dari brand Valentino. Valentino Rockstar Glam Lock. Ini medium size. Gold chain. Iya, dalamnya ada satu kantong kecil dan satu bagian sleting. Bisa sebagai crossbody bag dan shoulder bag. Dan berikutnya dari brand Steve Madden bum bag atau belt bag.
Ini leathernya juga bagus, halus. Ini warna navy, strapnya bisa dilepas. Jadi kita bisa pakai yang strap yang seperti ini. Bagian dalamnya simple saja, tidak ada kantong apapun. Oke, berikutnya dari brand favorit saya, Tory Burch. Belakangan ini saya lagi suka banget sama brand ini. Ini Tory Burch Kira Saffron Clutch Bag. Belakangnya ada kantong. Kulitnya lembut sekali. Di bagian atas ini bisa untuk menyimpan barang-barang penting. Dalamnya simpel saja. Untuk bahan dalamnya itu bahan kanvas. Strapnya juga bisa dilepas. Bisa jadi clutch bag seperti ini. Oke, next masih dari Tory Burch, saya punya soft flaming clutch bag in black. Ini juga sudah pernah saya review. Bisa dicek di detailnya. Masih ada kertasnya. Ya, dalamnya seperti ini, simple, hanya ada satu bagian setting. Ini clutch bag yang nyaman sekali, bisa untuk casual. Berikutnya, salah satu tas favorit saya, soft flaming in tiramisu. Ini small size. Saya juga punya Tory Burch soft flaming in medium size atau full size in black. Saya juga sudah pernah mereview ini. Bisa dicek detailnya. Itulah semua koleksi tas saya di tahun 2020 ini. Semoga kalian menyukai video ini. Sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.